Amin. Selamat pagi, Salam dari Tanah Karo, Sinabung. Buat Ya, selamat saudara-saudara pagi. sama di Zoom ini. Amin. Terima kasih buat kepercayaannya untuk memberi kesempatan kepada kita di sini untuk menabur firman, dan kita berharap semoga firman ini akan jatuh di hati yang subur. Kami mengambil perikop khotbah di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pokok renungan yang telah dipersiapkan di pagi hari ini, mengenal Yesus dengan benar. Berdasarkan Yohanes 17 tadi kita telah mendengar firman Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, mengenal Allah itu bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti satu-satunya Allah itu Allah yang tidak tergantikan, tak ada yang lain selain Dia. Jadi kalau kita memahami atau pemahaman kita tentang Allah ini sebenarnya sangat terbatas. Karena kita adalah terbatas dan Allah kita itu sangat tidak terbatas. Pengenalan kita ini, bagaimana kita mengenal Allah, yaitu Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Contohnya di dalam Keluaran 20 ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dan Keluaran 34, janganlah engkau sujud kepada Allah lain. Tuhan itu tidak ingin diduakan. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan itu karena Yesus sendiri, Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya kepada kita, tergantung bagaimana kita merespon karena atau mau belajar tentang siapakah Allah itu sebenarnya. Pengenalan pribadi yang dialami oleh Job di dalam Job 42 ayat 5, hanya dari orang saja aku tahu, aku mengenal engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Jadi ini pengenalan pribadi oleh Ayub tentang Tuhan. Mungkin kita mengenal Allah ini dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, maka kita semakin kenal atau semakin dekat dengan Dia. Ada sebuah percakapan anak-anak dengan bapaknya. Anak-anak itu bertanya seperti ini, "Oh Pak, Allah itu besar atau enggak? Sebesar apakah Allah itu?" Anak bapak itu menjawab, "Menurutmu sebesar apa?" Kebetulan pada saat itu pesawat terbang lewat, kecil. Terus bapak itu tadi menunjuk ke atas, "Kau melihat apa yang terbang itu?" Datang anak itu melihat, "Saya lihat Pak, itu namanya pesawat terbang, tapi kecil atau besar menurutmu?" Datang anak itu tadi bilang, "Kecil sekali Pak, kecil," katanya. Jadi itu kan karena kita lihat dari jauh. Mari kita ke bandara. Bapaknya mengajak anak tadi ke bandara. Di bandara bapak itu mengatakan seperti ini kepada anaknya, "Itu lihat itu. Menurutmu pesawat itu besar atau enggak?" "Ya ternyata besar sekali ya Pak. Besar ya Pak." Demikian kata anak-anak tadi. Itulah, jadi pengenalan terhadap Allah itu pun, kalau kita memandang Allah itu dari jauh, Allah itu sangat kecil. Tapi kalau kita memandang Allah itu dari dekat, ternyata Allah itu sungguh besar. Jadi kita pengenalan kita terhadap Allah itu tergantung sejauh mana kita melihat Dia, sejauh mana kedekatan kita dengan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita membuka hubungan atau kita dekat, berkomunikasi selalu,
memandang Allah itu selalu, ternyata Allah itu sungguh besar. Allah itu sangat besar. Bahkan Allah itu memiliki kekuasaan yang besar dan tanda-tanda heran yang boleh kita lihat. Saudara-saudara seiman, kita bertemu di Zoom ini tak kebetulan, tapi Tuhan yang mempertemukan kita. Kami dari atau awalnya sebelumnya kita banyak mungkin belum salam perkenalan, yang belum pernah jumpa. Kita dari Tanah Karo, Sinabung, dari kaki Sinabung ini. Di sini suasananya sangat hening, dingin. Bahkan pada jam-jam seperti inilah jam suasana tidur paling nyenyak. Tapi di keheningan pagi ini, karena kita tahu dan merasakan hubungan atau komunikasi yang paling indah adalah saat pagi hari, saat hening, kita boleh melihat Allah kita itu dari dekat atau mendekatkan diri kepada Tuhan itu sendiri. Jadi pengenalan kita tentang Allah tergantung bagaimana kita mau merespon Dia atau menyatakan Dia sebagai Allah. Di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Di dalam kesulitannya, di dalam pergumulannya, dia mencoba membuat Allahnya sendiri. Itu Allah buatan tangan manusia yang dari batu diukur menjadi sebuah patung. Mereka menyembah Allah yang mereka buat sendiri itu. Mereka meninggalkan Allah yang telah mereka kenal sebelumnya. Allah yang telah pernah memberikan kepada mereka kasih, yang telah pernah mereka mengalami sendiri karena mujizatnya. Tapi karena tegar tengkuk tadi, mereka mencoba meninggalkan Allah yang telah dikenal itu dan membuat Allah sendiri. Ternyata Allah sendiri, Allah buatan tangan manusia itu. Yang Allah yang bisa dikantong-kantongi, Allah yang bisa dibawa kemana-mana. Itu yang mereka buat menjadi sembah-sembahannya. Yang membuat Allah cemburu. Dan Allah mengatakan di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku telah meninggalkan jalan-jalanku. Sehingga maka aku akan melupakan anak-anak mereka. Jadi karena mereka orang Israel, bangsa Israel melupakan Allah, sehingga anak-anaknya juga tidak mengalami Tuhan. Mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka menjadi generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan. Jadi perikop khotbah kita di pagi hari ini, akulah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah, yaitu mereka mengenal aku, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kita mengenal Bapa dari anaknya Yesus Kristus. Karena di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus mengatakan bahwa tak ada jalan yang lain untuk bisa datang kepada Bapa selain Dia sendiri. Jadi Yesus Kristus menyatakan Allah di dalam dirinya, dan Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa Allah itulah yang mengutus Dia. Jadi kita mengenal jalan kebenaran itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus menyatakan kebenaran itu hanya melalui Dia. Dan Yesus mengatakan Dia adalah kebenaran dan hidup. Jadi pemahaman kita sulit memang untuk menerima kepengenalan Allah ini dengan benar ketika kita tidak mau membuka diri untuk Tuhan dan keterbatasan kita untuk mengenal Allah ini sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengenalan tentang Allah ini sendiri ada dua teologia. Satu teologia kucing. Kucing ini, kau elus-elus aku, kau beri makan aku, kau beri aku tempat tinggal, berarti aku adalah Tuhanmu. Tapi kalau teologi anjing mengatakan, kau elus-elus aku, kau beri makan aku, kau beri aku tempat tinggal, engkau adalah Tuanku. Jadi kalau kita umpamakan anjing ini adalah setia. Aku ada pernah tonton sebuah film sinetron seperti ini.
Anjing itu pergi dengan tuannya ke sebuah tempat. Anjing itu tinggal di luar, tuannya masuk ke dalam sebuah tempat. Ternyata tuannya tadi meninggal di situ karena kecelakaan. 9 tahun anjing itu menunggu di bundaran itu, tuannya pulang, tidak pulang-pulang, tapi dia kan setia, dia menunggu di situ sampai di situ pulang, karena memang kayak gitulah kebiasaannya. Jadi demikian juga kalau di teologi anjing tadi, anjing ini memang benar-benar setia. Dia setia kepada tuannya. Dia mengakui yang memberi dia makan itu, yang beri dia tempat tinggal itu, yang mengelus dia itu adalah tuannya. Beda seperti kucing yang angkuh. Tuannya memberi dia makan, tuannya dia memberi tempat tinggal, mengelus-ngelus dia menganggap bahwa dia adalah tuan, dia adalah bos, dia adalah yang terpenting. Demikian juga saudara-saudari satu iman di dalam Zoom ini, kita juga berpikir, banyak orang berpikir mereka hidupnya ini terlalu penting bagi Allah, sehingga Allah memberi dia makan, memberi dia kehidupan, memberi dia semuanya, karena Tuhan penting dia. Tapi kita tidak seperti itu. Kita semua yang ada di Zoom ini, kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita merasa Tuhan itu memberi kita kebutuhan, memberi kita hidup, memakai kita jadi alatnya, karena kita merasa bahwa Tuhan itu adalah atasan kita. Kita harus tunduk kepada dia. Kita harus setia kepada dia. Jadi di antara dua teologi ini, posisi kita tergantung kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kehidupan kita mengaku di dalam hidup kita ini, kita sendiri adalah milik Tuhan, sehingga kita tidak berani untuk lepas dari tangan Tuhan. Kita melihat kebesaran Tuhan dari dekat. Kedekatan kita kepada Tuhan itu tergantung seberapa banyak komunikasi kita dengan Tuhan. Contohnya seperti di The Power of Love ini, banyak orang-orang setia. Bangun pagi, menolak keinginan daging, seperti beberapa orang yang saya lihat di Zoom ini, mereka terlalu setia, sangat setia. Aku tidak bisa setia mereka. Bagaimana mereka boleh setia seperti itu, tanpa memandang upah dari manusia, tapi mereka tetap tekun. Kalau kita dibandingkan dengan diriku sendiri, aku memang jauh terbelakang dari mereka. Aku masih, memang di Tanah Karo ini pelayanannya cukup padat, dilakukan semua serba tatap muka, dan dilakukan waktu malam. Jadi pulang ibadah kadang-kadang jam 11 ngantuk, gak bisa lagi bangun tidur. Udah susah untuk bangun di pagi hari ini. Apalagi lagi jam 6 ada lagi kegiatan pelayanan yang harus kita lakukan. Jadi seringkali tidak ngambil bagian di depan upload. Tapi atas kepercayaannya di pagi ini, Tuhan mengingatkan bahwa kita tetap satu. Dan kita memiliki keyakinan satu-satunya Tuhan yang kita miliki, yang membuat kita selalu menjalin kasih. Jadi terpujilah Tuhan, mari kita lebih lagi mengenal Tuhan. Dengan banyak berkomunikasi dengan Tuhan, pasti kita akan semakin dekat dengannya. Jadi kita memandang Tuhan itu dari jarak dekat, memandang Tuhan, kebesaran Tuhan itu, bahwa kehidupan kita ini tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman-pengalaman pribadi seperti yang dialami Ayub, bukan dari orang lagi, tapi kita sendiri yang mengalami Tuhan itu. Jadi hanya sebatas itu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Terpuji Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan firman-Nya di pagi hari ini, dan semoga firman ini akan jatuh di hati yang subur. Terpuji Tuhan. Amin. Makasih, kita berdoa. Terpujilah namamu setiap saat dalam kehidupan kami, Tuhan. Atas berkat karunia-Mu kami telah boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu telah mengurapi kami, menjamah hati kami, sehingga kesungguh-sungguhan itu menjadi milik kami. Engkaulah yang telah menyatakan kepada kami, dan Kau mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, tak ada Allah lain selain aku. Dan Tuhan Yesus telah mengatakan, tak ada jalan yang menuju Bapa selain melalui Dia. Kami pegang Tuhan, firman-Mu ini di dalam hidup kami menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Tuhan waktu yang Kau beri. Terpujilah namamu atas firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Bu Roni Sihombing buat firman Tuhannya yang luar biasa.